Hari ini kita akan membahas cara kerja 4 Meta AI terbaru. Hari ini tanggal 10 Mei 2025. Jadi kalau kemudian saya coba ilustrasikan ya, ada orang yang membuka Instagram atau Facebook, ada user yang membuka Instagram atau Facebook, maka mereka keempat Meta AI ini akan langsung bekerja. Ya, pada saat dia itu kemudian ada user, kemudian saya ilustrasikan dia membuka Instagram, si game ini akan langsung mendefinisikan si user itu menjadi berbagai macam vektor. Vektor-vektor itu jadi apa aja? Jadi banyak banget ya, tergantung dari data yang dimiliki, historicalnya. Jadi banyak banget data yang kemudian diolah sama game. Bisa jadi pada saat kita suka melike traveling ya, dianggap pada saat itu kita sebagai vektor yang suka sama traveling. Nah, ketika sore hari berubah lagi, bisa jadi kita udah nggak ada vektor user traveling lagi. Ya bisa jadi pada saat sore hari ya kita pengen mencari makanan, bisa jadi kita dikategorikan sebagai vektor yang suka sama berbagai macam makanan buat makan malam. Yang mendefinisikan user menjadi sebuah vektor-vektor tadi itu dilakukan sama si game. Ya. Kemudian si game ini secara peran dia ini sebagai pemfilter iklan kandidatnya, sensor awal. Dia yang menentukan sinyal dan vektor-vektor apa aja yang kemudian cocok. Ya, analoginya dia seperti kamera CCTV yang memantau semua pergerakan user. Jadi game lebih fokus sama usernya. Kemudian sebelum Andromeda ya kita bahas Lattice dulu. Jadi kalau Lattice dia ini yang dipelajari itu adalah campaign-nya, tujuan iklannya atau semua yang berkaitan dengan iklan. Ya, kalau di sini dia tuh belajar lintas permukaan dan tujuan iklan. Apa aja yang dibahas dan dipelajari sama Lattice. Jadi Lattice ini kemudian dia akan mendata si konten ini menjadi berbagai macam vektor. Apa aja yang didata sama Lattice macam, bisa jadi nanti dia ngevektor hook-nya, bisa jadi dia ngevektor headline-nya, bisa jadi dia ngevektor call to action-nya ya yang ada di dalam konten, bisa jadi ngevektor songs-nya apa lagunya gitu ya. Banyak sekali data yang dipelajari dari si Lattice. Jadi secara logika gini, game menjadikan user menjadi berbagai macam vektor yang banyak. Ya kemudian Lattice menjadikan konten iklan ya dan form dan segala macamnya yang berkaitan dengan iklan menjadi berbagai macam vektor juga. Nah, vektor-vektor ini kemudian dimatchingkan sama Andromeda. Nah, Andromeda ini yang akan mematchingkan kira-kira si user dengan berbagai macam vektor ini lebih cocok dengan konten iklan yang berbagai macam vektor ini. Yang kemudian vektor-vektor ini keduanya dimatchingkan, mana yang lebih mirip. Yang paling mirip itulah kemudian yang akan ditampilkan iklannya ke si user. Dan yang memutuskan kemudian mana yang iklannya akan tampil ke user itu adalah Andromeda. Makanya fungsi utama si Andromeda itu dia adalah melakukan matching dan scoring iklan user. Dan ini dia yang memutuskan mana iklan yang terbaik yang akan tampil di si user itu. Jadi yang memutuskan itu adalah si Andromeda. Nah, sequence learning ini ngapain? Nah, sequence learning itu tugasnya dia memahami urutan tindakan pengguna sampai ke batas dia tuh nanti akan melakukan konversi. Jadi dia yang akan menentukan waktu idealnya kapan dia si user ini menerima iklan. Dia juga akan mempelajari urutan seseorang itu untuk melakukan pembelian tuh tahapannya apa aja. Dia yang menentukan. Nah, bisa jadi nanti setiap orang atau setiap user didefinisikan dalam melakukan pembelian, bisa jadi keputusan pembeliannya itu dilakukan dengan tahapan yang berbeda-beda. Mungkin kalau saya membeli sesuatu bisa jadi bisa langsung pakai iklan konversi. Tapi mungkin ada orang yang dibahasakan sama sequence learning ini, kalau dia pengen membeli sesuatu bisa jadi dia harus terpapar dulu ya dengan brandnya. Jadi harus awareness dulu. Kalau dia udah kenal baru dia masuk ke traffic dulu. Jadi kalau udah traffic dia baru masuk ke konversi dulu. Jadi seperti funnelnya gitu ya, seperti ada funnelnya tofu, mofu, bofunya itu dia bermain. Kalau di artikelnya dijelasin sequence learning-nya sebagai the memory game. The memory game tuh artinya dia yang memang menyimpan memori dan dialah yang menentukan kemudian
waktu yang tepat si user ini mendapatkan iklan itu kapan. Jadi kalau di artikelnya dijelasin gini, kalau ada seorang yang kemudian dia beli hotel ski. Hotel ski itu adalah hotel yang bisa bermain ski gitu ya. Hotel ski sebagai iklan pertama, bisa jadi nanti urutan iklan selanjutnya itu adalah habis hotel ski dia akan mendapatkan iklan peralatan ski. Habis mendapatkan iklan peralatan ski, dia akan mendapatkan iklan misalkan tiket masuk ke tempat skinya dan seterusnya. Yang menentukan urutan-urutan iklan itu adalah si sequence learning. Jadi dia udah nggak dapat iklan secara random lagi. Nah, makanya di pendapat saya selanjutnya ya, di materi selanjutnya, saya berpendapat bahwa hari ini konversi itu tidak lagi bisa berjalan sendiri dan dia harus berjalan beriringan dengan funnel yang kita mainkan. Bisa jadi kalau funnel yang kita mainkan itu mulainya dari traffic, ya kita harus mulai dari traffic dulu. Berarti kalau traffic itu fasenya udah masuk consideration. Atau mau dari awal banget gitu ya, dari awareness ya, dari level awareness. Nah, itulah kemudian kenapa hari ini kita beriklan itu materi kreatif ads-nya itu jadi harus banyak sekali ya. Kenapa? Satu, pertama, kita ingin mentarget orang sebanyak mungkin ya, yang dengan vektor sebanyak mungkin, tentu kita harus menyiapkan konten-konten yang vektornya sebanyak mungkin juga agar ke similarity matching-nya menjadi probability-nya jadi makin besar, makin banyak. Ya, oleh dari itu memang sudah mulai kita itu memperhatikan lagi bagaimana ads kreatif kita. Jadi hari ini konten itu menjadi sangat lebih penting ya dibandingkan bagaimana cara kita mentarget audiens. Jadi seperti itu di penjelasan ringkas tentang fungsi kerja 4 meta AI ini. Jadi konsep intinya ya, lanjutannya konsep intinya adalah kita punya beberapa elemen di sebelah kirinya, ada audience vector, ada content vector, kemudian dimatchingkan sama dynamic update. Gimana Bang maksudnya? Jadi nanti audience itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu akan didefinisikan dan dikonversi menjadi berbagai macam vektor perilaku di ruang multidimensi. Ya, bisa jadi berdasarkan minat, aktivitas klik, watch time, waktu aktif, ya, ketertarikan emosional, preferensi produk dan sebagainya. Begitu juga dengan konten ya, setiap iklan ya, gambar, video, teks itu juga dikonversi menjadi vektor ya. Berdasarkan elemen kontennya juga dia juga bisa membedakan vektor-vektor tersebut. Bisa jadi temanya beda, vektornya beda. Tone emosinya beda, bisa beda juga. Call to actionnya beda, beda juga gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian dimatchingkan ya, dimatchingkan sama si Andromeda di mana vektor ya, audience vector dan content vector yang mirip gitu ya, yang similarity embedding learning dan deep representasi learning dia akan dengan teknik itu ya dia akan dipertemukan. Nah, selanjutnya ada dynamic update. Dynamic update itu saya ingin ngasih tahu bahwa setiap vektor user itu bisa berubah secara real time tergantung perilaku baru mereka. Contoh misalkan teman-teman nonton video travel, bisa jadi ya teman-teman akan dirubah menjadi vektor yang mempunyai minat ke arah traveling. Ya, tapi nanti sore buka lagi ya bisa jadi vektor tadi sudah berubah dan berganti menjadi vektor yang lain. Nah, bagaimana teknik scoring untuk menentukan urutan iklan yang tampil? Siapa yang menentukan scoring? Yang menentukan scoring itu ya seperti yang saya bilang itu adalah Andromeda. Andromeda lah yang menentukan scoring dan ranking. Apa aja yang di scoring ya? Yang pertama similarity score, berapa mirip user vector dengan content vector. Ya, jadi ini probabilitas. Ya. Katakan kita nggak bisa menentukan vektornya ya, sehingga kita hanya bisa melakukan probability kira-kira konten yang banyak disukai sama orang tuh seperti apa. Karena ini konsepnya ada probabilitas, maka makin besar probabilitasnya, ya kita kalau mau makin besar probabilitasnya, maka kita harus menyiapkan konten yang banyak juga agar semua konten yang banyak itu bisa matching dengan berbagai macam user yang menjadi target market kita. Ya, kemudian ada click probability, peluang user mengklik iklan berdasarkan pola sebelumnya. Ada conversion probability, peluang user menyelesaikan pembelian setelah klik. Engagement prediction, kemungkinan user menyukai share, comment, dan save content gitu ya. User satisfaction prediction, prediksi apakah user merasa puas setelah melihat atau berinteraksi dengan iklan berdasarkan behavior feedback sebelumnya. Jadi
Hari ini iklan yang tayang itu sudah benar-benar tidak lagi ditentukan sama yang namanya demografi. Ya, jadi demografi itu sudah tidak terlalu terpakai. Saya nggak terpakai ya, tapi saya bilang tidak terlalu terpakai. Berarti Bang, custom audience gimana? Lookalike audience gimana? Conversion API gimana? Nah, itu saya akan bahas di video selanjutnya ya. Saya ingin di video ini saya cuma bilang bahwa pendekatan yang dilakukan sama Meta AI hari ini adalah dengan pendekatan probabilitas. Kemudian di mana probabilitas ini diambil dari berbagai macam faktor yang kemudian didefinisikan dan dimatchingkan dengan vektor-vektornya si user. Vektor user, vektor konten, makin matching, makin mungkin dia bertemu dan tampil ke si user. Mungkin gitu dulu yang saya sampaikan di video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.